Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ali Sobirin Hamdi, NPM 718212669. Baik ya. Yang pertama, yang terhormat Bapak Firly Pratana selaku pengajar mata kuliah MSDM Internasional. Nah, di sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya tentang pelatihan pengembangan dan hubungan tenaga kerja. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki informasi pekerjaan pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi atau suatu pekerjaan yang ada keterikatan dengan pekerjaan jadi efektif. Pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar, aktivitas-aktivitas yang terencana dan desain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasi. Pelatihan akses untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan teknik, pelaksanaan pekerjaan tertentu, detail dan rutin. Ada di buku Handoko tahun 2001 ayat ke-104 yang berbunyi, pelatihan memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi perusahaan, serta kinerja. Nah, kesimpulannya di sini teman-teman, pelatihan adalah kan setiap karyawan jika mau melamar kerja pasti diawali dengan seleksi, ujian, dan pemilihan karyawan. Maka itu yang dinamakan pelatihan, teman-teman. Dan masuk ke pengembangan atau bahasa latinnya development adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan karyawan baru ataupun lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik. Harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. Program pengembangan karyawan hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini. Nah, maupun untuk masa teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal.
Pengembangan karyawan dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Setiap personel atau pemimpin perusahaan dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas, agar pekerjaannya baik dan sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk bertujuan non-karir maupun karir bagi para karyawan baru ataupun lama melalui latihan dan pendidikan. Lanjut lagi ke tenaga kerja, teman-teman. Organisasi para karyawan yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan-kegiatan kolektif kepentingan sosial, ekonomi dan politik para anggotanya, merupakan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Pengertian hubungan tenaga kerja di sini merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan sebaliknya pengusaha menyatakan pada kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian, hubungan kerja terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak berkewajiban masing-masing pihak. Di dalam pemeliharaan hubungan kerja terdapat tiga unsur, teman-teman, yaitu yang pertama, kerja di dalam hubungan kerja harus ada pekerja tentu sesuai perjanjian, karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja. Yang kedua, ada upah. Upah setiap hubungan kerja selalu menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dengan berimbang. Dalam hubungan kerja, upah adalah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja. Pengusaha berkewajiban membayar upah dan pekerja berhak atas upah dari pekerja yang dilakukannya. Yang ketiga, perintah di dalam hubungan kerja harus ada unsur pemerintah, yang artinya satu pihak berhak memberikan perintah dan pihak yang berkewajiban melaksanakan perintah. Dalam hal ini, pengusaha berhak
memberikan perintah kepada pekerja dan pekerja berkewajiban mentaati perintah tersebut. Mungkin hanya itu yang saya tahu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.